Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, welcome back to my channel kelas Mr. Iman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan ini ya, teman-teman ya, perkembangan teori manajemen ya. Jadi hari ini kita akan bahas, kali ini kita akan bahas terkait dengan perkembangan teori manajemen ya. Perkembangan teori manajemen. Nah, di perkembangan teori manajemen ini ada seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang mungkin kita kita ketahui bersama kalau kita belajar manajemen, yaitu ada nama sebutannya biasa ada Frederick Taylor ya, Taylor. Nah, kalau panjangnya ada Frederick Wilson Taylor. Tapi nanti kita lihat bagaimana gambaran terkait dengan siapa beliau. Nah, kita bahas dulu terkait dengan perkembangan teori manajemen, teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar atau membahas terkait dengan perkembangan teori manajemen. Ini adalah episode kedua dari mata kuliah atau pembahasan mata kuliah pengantar manajemen yang akan kita bahas ya. Nah, baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, mahasiswa manajemen maupun mahasiswa fakultas ekonomi di seluruh Indonesia yang mengambil mata kuliah ini, baik yang dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama Islam, perguruan tinggi agama lain, maupun dari perguruan tinggi swasta, yang dimana di setiap fakultas biasa ada pengantar manajemennya. Nah, di episode kedua ini kita membahas terkait dengan perkembangan teori manajemen ya. Perkembangan teori manajemen apa itu? Yang pertama terkait dengan aliran klasik ya, gambaran terkait aliran klasik, kemudian ada namanya aliran neoklasik, dan terkait dengan ketiga adalah terkait dengan aliran manajemen atau hubungan manajemen ya. Nah, untuk aliran klasik sendiri ada teori manajemen ilmiahnya. Tadi yang kita lihat itu adalah bapak manajemen ilmiah ya, lewat teori manajemen ilmiah di sini Frederick Taylor. Nah, ada teori manajemen ilmiah, kemudian ada teori organisasi klasik, itu aliran klasiknya. Nah, kemudian untuk aliran neoklasik ada Hugo Munsterberg ya, tahun 1863 sampai 1916, sama Alton Mayo 1980 di 1949. Kemudian di aliran manajemen atau hubungan manajemen itu ada aliran perilaku organisasi atau organis ya, kemudian ada namanya aliran kuantitatif. Ya, secara garis besar perkembangan teori manajemen itu ada 3 tahapan, aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran manajemen atau hubungan manajemen. Lanjut. Nah, perkembangan teori manajemen bisa juga kita bagi menjadi beberapa tahapan. Ya, perkembangan teori manajemen pertama terkait dengan latar belakang sejarah manajemen, kemudian teori manajemen klasik, ya, kemudian ada yang terkait dengan manajemen ilmiah, kemudian ada teori organisasi klasik, kemudian aliran hubungan manusiawi, kemudian aliran manajemen modern, dan perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Nah, ini gambaran terkait dengan beberapa hal yang akan dipelajari terkait dengan di pengantar manajemen ya. Tapi yang pasti teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan, ini ya gambarannya ini merupakan yang saya bahas ini mungkin tidak sama dengan apa yang teman-teman bahas di kuliah, namun mudah-mudahan mungkin ada ide yang sama, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu teman-teman dalam belajar bersama. Istilahnya saya tidak menggurui atau tidak menjadi, namun berusaha untuk kita belajar bersama terkait dengan teori perkembangan teori manajemen ini ya. Oke. Nah, lanjut teman-teman semuanya. Nah, latar belakang sejarah manajemen ya, kita lihatnya bagaimana latar belakang sejarah manajemen ya. Yang pertama itu mempelajari sejarah manajemen, membantu memahami teori dan praktek bagaimana adanya sekarang ya. Dengan kita belajar terkait dengan manajemen atau sejarahnya, kita membantu kita untuk memahami teorinya dan untuk dipraktikkan bagaimana adanya sekarang, apakah masih relevan atau tidak. Kemudian konsep-konsep ini sekarang telah berkembang sepanjang waktu yang pasti ya, ilmu selalu berkembang ya, waktu masa juga selalu berkembang, terus berjalan, maka konsep manajemen itu terus juga berkembang sepanjang waktu. Nah, kemudian konsep-konsep manajemen sekarang ini merupakan hasil dari perkembangan, pengujian, modifikasi, pengujian ulang, dan terus menerus ya. Jadi gambarannya
konsep manajemen itu sekarang ada ya, merupakan hasil dari perkembangan, pengujian, dan modifikasi dengan pengujian ulang terus menerus ya, dari teori manajemen yang sebelumnya. Nah, semangat penting sebelum abad ke-20 bagi manajemen sebelum abad 20 ya, kita belajar sejarahnya, mencakup pembangunan apa? Piramida, Mesir, orang Ka'bah di Mekah, tembok Cina, tulisan-tulisan Adam Smith tentang pembagian kerja dan revolusi industri ya, terkait dengan tenaga mesin, produksi massal. Nah, itu semuanya menuntut keterampilan manajemen, bagaimana orang membangun misalnya piramida, misalnya kemudian tembok Cina dan sebagainya. Itu merupakan kerja-kerja manajemen ya, bagaimana cara membangun agar bisa menjadi bangunan yang kokoh dan baik gitu ya. Oke. Nah, penilaian fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan dengan manajemen. Bagaimana zaman dulu ya membangun piramida besar itu, kemudian membangun tembok Cina yang besar itu, bahwa di zaman dulu ya dengan meninggalkan fisik tersebut ya, itu bisa menggambarkan adanya aktivitas yang teratur ya dan bertahap ya di masa lalu yang saat ini dinamakan dengan manajemen ya. Dengan ada manajemen, kalau tidak ada manajemen atau gambaran teori manajemennya bagaimana pengaturannya, maka mungkin pembangunannya tidak akan sebagus itu gitu gambarannya. Nah, kemudian kita membagi 3 kelompokan ya, 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen ya. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, itu pertama ada perspektif manajemen klasik ya. Ada namanya perspektif manajemen klasik, di mana perspektif manajemen klasik ini terkait dengan pertama ada yang namanya terkait dengan kelompok manajemen ilmiah atau scientific ya, ada perspektif manajemen klasiknya kelompok manajemen ilmiah atau scientific. Kemudian ada perusahaan manufaktur umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail itu klasik. Kemudian ada kelompok manajemen administrasi, itu terkait dengan perspektif manajemen klasik. Kemudian perspektif manajemen perilaku itu ada studi Hawthorne, kita mungkin akan kalau ada sempat kita bahas terkait dengan teori relasi manusia, bagi hubungan manusia dengan manusia lain, dan bagaimana teori perilaku kontemporer atau kekinian, perilaku yang kekinian gitu ya. Kemudian kelompok 3 dari pemikiran terdahulu manajemen yaitu perspektif manajemen kuantitatif, yaitu bagaimana kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi gitu ya. Jadi ada perspektif manajemen klasik, perspektif manajemen perilaku, dan perspektif manajemen kuantitatif. Nah, kita lihat ya bagaimana tadi ada pertama itu manajemen klasik, kita lihat pembahasannya. Nah, perspektif manajemen klasik ini kelompok manajemen ilmiah atau scientific ya, yang dimana kita kenal bapak manajemen ilmiah itu adalah Frederick W. Taylor di 1856 sampai 1915, di mana di situ jelaskan terkait dengan atau dibahas atau ditemukan atau fokus pada time and motion studies, visual phase system, 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Jadi ada juga 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Kemudian selain Frederick Taylor tadi ada namanya Frank Gilbert tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert 1878 sampai 1972. Terkait apa pembahasannya? Itu terkait dengan efisiensi dalam produksi, bagaimana psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan sebenarnya klasik ya. Kemudian ada Henry L. Gunn 1961-1919 fokus pada 4 gagasan peningkatan manajemen dan Gantt chart. Kemudian ada namanya Harrington Emerson 1853 sampai 1931, yaitu terkait dengan 14 prinsip efisiensi. Nah, perspektif manajemen klasik ini terkait selain dengan manajemen ilmiah ada juga namanya manajemen administrasi, yaitu ada namanya Henry Farrell tokohnya 1841-1925, itu terkait 4 prinsip Farrell dalam manajemen. Kemudian ada Lyndall Harwick 1891 sampai 1943, bagaimana panduan manajemen atau managerial guidance. Oke, kemudian ada Max Weber 1864-1920 terkait dengan birokrasi dalam organisasi. Ya, tadi panduan manajemen terkait dengan managerial guidelines, panduan manajemen guidelines-nya, dan Max Weber 1864-1920 birokrasi dalam organisasi.
Oke, itu perspektif manajemen klasik. Bagaimana yang kedua itu terkait dengan manajemen ilmiah. Masih di manajemen ilmiah ya. Nah, adanya penggunaan metode ilmiah untuk merumuskan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi apa sih manajemen ilmiah? Manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah untuk merumuskan jalan terbaik ya, atau jalan terbaik, the best way untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu adalah manajemen ilmiah. Nah, Bapak manajemen ilmiah itu dikenal dengan nama Frederick Taylor, dengan yang terkenal dengan bukunya Principle of Scientific Management yang tadi kita lihat di awal ya. Ini adalah Frederick Taylor dengan buku yang sangat terkenal ya, bukunya yang terkenal dengan bukunya yaitu The Principles of Scientific Management. Nah, ini adalah Frederick Taylor. Nah, ini buku yang terkenal dengan bukunya ini ya, The Principles of Scientific Management ya, namanya Frederick Taylor. Jadi kalau misalnya siapa sih bapak manajemennya, itu adalah Frederick W. Taylor. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan prinsip manajemen menurut Taylor? Itu adalah pertama terkait dengan pengembangan metode-metode kerja yang terbaik ya. Bagaimana pengembangan metode-metode kerja yang dilakukan di suatu perusahaan, lembaga, instansi maupun institusi, di mana pengembangan metode-metode kerja yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah pilihlah dan latihlah serta ajari dan kembangkan pada pekerjaan. Dan ini ya, sekarang masih sampai sekarang mungkin masih digunakan dalam pengembangan SDM ya. Bagaimana pelatihan-pelatihan bagi karyawan, pelatihan-pelatihan bagi pekerja-pekerja yang terdapat di sebuah institusi, itu biasanya terus kontinuitas atau berlangsung terus-menerus ya. Kemudian terkait dengan kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan para pekerja. Nah, ini juga penting ya di prinsip manajemen Taylor, bahwa harus ada kerjasama yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan sangat baik ya. Nah, kemudian tokoh manajemen ilmiah yang lain adalah Frank dan Lillian Gilbert. Frank dan Lillian adalah seorang pelopor pengembangan pertama yaitu studi gerak dan waktu, di mana mereka menunjukkan terkait gerak dan waktu. Kemudian sangat terkait dengan masalah efisiensi, bagaimana fokus pada pengembangan manajemen agar efisiensi atau penghematan bisa dilakukan. Kemudian juga sama tadi cara terbaik dalam mengerjakan suatu tugas ya. Jadi selain dari selain dari Pak Taylor tadi, ada juga yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Oke, kemudian untuk simbol mengenai perspektif manajemen klasik, yaitu pertama prinsip manajemen klasik terkait dengan spesialisasi pekerjaan. Tadi ya, bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, harus ada spesialisasi agar hasilnya itu terbaik. Spesialisasi itu apa? Ada pengkhususan. Orang tertentu di bidang ini, orang tertentu di bidang ini. Kemudian terkait dengan studi mengenai masa dan beban kerja, bagaimana beban kerja itu harus dibagi dengan baik dan harus sesuai ya. Kemudian metode ilmiah dalam manajemen, bagaimana suatu pekerjaan itu dapat ditentukan dikerjakan dengan sangat baik dengan metode ilmiah. Kemudian dikenalnya fungsi manajemen dan bagaimana terkait dengan prosedur dan birokrasi. Nah, apa sih keterbatasan dalam manajemen klasik? Yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerjaan seperti motif, tujuan, pelaku, dan lain sebagainya ya. Itu kurang diperhatikan di manajemen klasik. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan perspektif manajemen perilaku yang tadi kedua ya. Selain tadi pertama manajemen ilmiah, yang kedua ini terkait dengan manajemen perilaku. Tokoh yang terkenal adalah Hugo Musberg, yaitu pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Jadi dia menekankan para pekerja itu harus juga dimotivasi atau diberikan motivasi agar apa psikologisnya, agar dia bisa melakukan pekerjaannya dengan motivasi yang tinggi ya. Kemudian ada namanya studi Hawthorne Mayo, fokus pada teori perhatian, attention theory. Bekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Maksudnya perhatian ini bukan dipelototin gitu ya. Perhatikan bahwa apa kebutuhannya, apa kelengkapannya, apa yang diinginkan, segala macam itu diperhatikan. Yang kedua tadi penerimaan social acceptance theory, yaitu bagaimana pekerja akan menunjukkan prioritas berdasarkan faktor penerimaan sosial, bahwa apakah di perusahaan itu dia diterima, dia merasa dihargai dan sebagainya. Itu penting ya dalam teori perspektif manajemen perilaku ya. Kemudian teori relasi manusia ya, bagaimana terkait dengan hierarki kebutuhan ya dari Abraham Maslow ya, hierarki kebutuhannya seperti apa. Kemudian teori X dan Y dari Douglas McGregor ya.
Ini hampir mirip-mirip McGregor ini atlet ya UFC ya. Oke, kemudian teori perilaku kontemporer. Apa sih teori perilaku kontemporer? Yaitu perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologisnya, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lihat terkait dengan perspektif manajemen kuantitatif yang ketiga ya. Tadi ada ilmunya atau klasik, kemudian teori manajemen perilaku, dan yang ketiga ini perspektif manajemen kuantitatif ya. Jadi teman-teman disclaimer dulu ya, sekali lagi disclaimer. Kalaupun ini teman-teman ada yang lebih paham, bisa nanti dibantu di kolom komentar supaya lebih meningkatkan apa yang dipresentasikan ini ya. Nah, perspektif manajemen kuantitatif itu apa sih? Nah, ini aliran kuantitatif ini mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua ya. Nah, itu pada saat ya zaman-zaman kita Jepang dibom atom ya. Jepang dibom atom oleh Amerika. Nah, itu asal-asal Perang Dunia, kita merdeka juga pada waktu itu ya. Setelahnya ya. Pada waktu itu Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang ya. Inggris kemudian membentuk tim riset operasi Operation dipimpin oleh PMS Blackett. Tim ini terdiri ahli matematika, fisika, dan lainnya. Di Inggris berhasil melakukan terobosan-terobosan penting dari tim tersebut. Amerika Serikat kemudian meniru untuk tim riset operasi seperti bentuk Inggris. Kemudian terkait dengan ada namanya kelompok manajemen sains ya. Nah, memang untuk penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti penentuan jumlah teller sebuah bank, kemudian perawatan atas penjualan dan sebagainya, itu manajemen sains ya. Bagaimana bisa diprediksi, membuat prediksi untuk ke depan. Kemudian yang part 3-nya kelompok manajemen operasi itu terkait dengan lanjutan kelompok manajemen sains yang tadi yang ini. Kemudian ada yang fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi, bagaimana penghematan bisa dilakukan. Kemudian dikenal dengan namanya analisa break even point ya, atau break even. Bagaimana ya, kalau break even itu dalam artian yang sederhana itu impasse ya, atau dalam posisi tidak untung dan tidak rugi ya. Nah, juga namanya Queving Theory dan sebagainya. Itu terkait dengan perspektif manajemen kuantitatif. Nah, kalau untuk teori manajemen kontemporer gimana? Kontemporer. Kita juga ada pembahasan ya. Di part 3 tadi ada pembahasan kontemporer. Nah, perspektif sistem dalam manajemen itu namanya open system, terbuka. Nah, ini terkait dengan interaksi lingkungan di mana Kebalikannya, sistem tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Ini sistem terbuka. Subsistem, organisasi manajemen satunya saling berkaitan. Subsistem itu saling berkaitan, tentunya sinergi bahwa saling bersama-sama, sinergi, ada kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Entropi, di mana kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas ya, dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi di lingkungan. Nah, kemudian namanya perspektif kontingensi dalam manajemen. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Kontingensi. Tidak ada suatu hal sebagai salah satu cara dalam umum tentang manajemen. Jadi, mungkin ada hal-hal baru yang terus dikembangkan dalam hal-hal ini ya. Nah, seperti itu gambarannya. Terus sekarang manajemen itu terus berkembang ya. Oke. LMP terus berkembang dan sebelum berkembang ya. Oke, next. Nah, pengembangan teori manajemen di masa yang mendatang. Nah, ini gambaran terkait dengan bagaimana sih perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Mungkin ada 5 arah perkembangan teori manajemen ya. Pertama, dominan, ya, salah satu muncul sebagai paling berguna. Kemudian divergence, setiap aliran berkembang sendiri. Convergence, aliran dapat paham maupun kabur. Kemudian sintesa, masing-masing aliran berintegrasi. Polyiteration, kemungkinan muncul aliran lagi, misalnya aliran akuntansi manajemen, aliran kuantitatif, dan industri, dan sebagainya. Jadi ini teori manajemen ini terus berkembang ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman gambarannya. Jadi ini disclaimer sekali lagi, saya bukan merupakan dosen manajemen. Sebenarnya di sini saya coba kita belajar bersama aja mengenal manajemen itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan ini bisa membantu belajar ya, membantu teman-teman untuk belajar atau membantu teman-teman dalam mengenal yang namanya
teori ya, teori apa tadi? Teori perkembangan teori manajemen ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, bagi teman-teman dalam belajar tentang manajemen ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu gambarannya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kurangan. Jika teman-teman merasa tayangan ini bermanfaat, boleh diklik tombol subscribe, like, dan komennya kalau misalnya ada kesalahan atau koreksi atau lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wabarakatuh. See you.